Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bandung mulai naik, salah satunya harga cabai rawit. Di pasar tradisional mencapai Rp60.000 per kilogram. Satu bulan terakhir ini harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Bandung mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit di pasar sederhana Kota Bandung mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan konsumen lebih tinggi daripada jumlah hasil dari petani. Meski demikian, Pemkot Bandung mengklaim harga-harga kebutuhan pokok di pasar masih stabil. Padahal kenaikan cabai rawit ini telah terjadi 1 bulan terakhir. Pedagang pun mengeluhkan naiknya harga cabai. Henry, pedagang, mengatakan kenaikan harga cabai dari mulai Rp40.000 terus Rp50 hingga sekarang menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai tersebut disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya faktor cuaca yang membuat banyak petani cabai gagal panen. Dikarenakan kebutuhannya tinggi, tapi yang petaninya kurang. Harapannya ya semoga barangnya jadi murah, terusanan supaya pembeli juga nggak kecewa kalau belinya, biar nggak kemahalan juga. Selain cabai rawit, harga yang mulai naik yaitu bawang kupas mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Pedagang berharap kondisi ini kembali normal agar tidak memberatkan para pembelinya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Tanah dan bangunan seluas 6.280 meter persegi di Jalan Dago, Kota Bandung kini masih dalam status sengketa hukum yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Aminah Thorik, warga Kota Bandung yang kini tengah menuntut keadilan atas tanah dan bangunan seluas 6.280 meter yang sudah dimilikinya secara sah sejak tahun 2002 silam. Tanpa diduga, tanah tersebut masuk dalam status sengketa dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung pada 12 September 2024 lalu. Eksekusi tersebut dilakukan atas pengajuan gugatan dari PT Sadangsari atau PTS. Lewat tim kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Vidi Galenso Syarif dan rekan, Aminah Thorik berharap dirinya akan mendapatkan keadilan dan tanah tersebut kembali dimilikinya serta bebas dari status sengketa. Pada awak media Kamis sore kemarin, Elsa Syarif selaku tim kuasa hukum Aminah Thorik mengatakan, sebagai pemilik yang sah, Aminah tidak pernah diikutsertakan dalam proses hukum, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi maupun peninjauan kembali. Untuk itu, Aminah merasa dirugikan oleh adanya keputusan yang mengecualikan proses hukum. Terlebih, kasus sengketa itu muncul karena adanya klaim dari pihak lain yang mendasarkan hak atas kepemilikan tanah tersebut. Padahal dalam putusan pengadilan, perkara antara Pemprov Jawa Barat dan PT Sadangsari, HPL Pemprov Jawa Barat tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan gugur. Terkait eksekusi yang dilakukan PN Bandung, Aminah Thorik telah mengajukan gugatan perlawanan pada Januari 2024 untuk membatalkan putusan eksekusi yang dilakukan PT Sadangsari. Hingga kini proses hukum masih berlangsung dan terakhir sidang agenda saksi ahli pada Kamis kemarin di PN Bandung. Berjuang sampai putusan nanti, sampai Mahkamah Agung, dan juga kita sudah memasukkan laporan tentang oknum-oknum yang melakukan pekerjaan mafia tanah. Dan sekarang Presiden maupun BPN sudah memberikan tekad memberantas mafia tanah, masuk semua dalam tahanan. Tim kuasa hukum Aminah juga menegaskan bahwa tanah milik Aminah Thorik telah dilindungi secara hukum melalui dokumen sah seperti akta jual beli, surat ukur serta hibah yang diberikan oleh Huge Land kepada Omoh yang akhirnya dibeli Aminah Thorik. Aminah berharap agar hak-haknya sebagai pemilik sah tanah dan bangunan di Jalan Dago Bandung diakui oleh pengadilan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo dan tim Berita Inspira melaporkan.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA masih terus melakukan evakuasi buaya yang dititipkan di lahan penangkaran milik warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Memasuki hari ketiga evakuasi, puluhan ekor buaya yang dititipkan di penangkaran milik warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur Kota, berhasil evakuasi petugas BKSDA Jawa Barat dibantu alat berat untuk menarik buaya dari dalam kolam. Saat proses evakuasi, petugas mengalami kesulitan karena bobotnya yang semakin membesar. Agar buaya-buaya tidak stres dan mengalami kematian, petugas memberikan suntikan obat bius serta alat kejut listrik untuk kebutuhan selama di perjalanan menuju ke Palembang. Bahkan petugas juga sudah menyiapkan air untuk disiramkan ke tubuh buaya. Sementara itu dari data BKSDA hingga hari ketiga total ada 40 ekor buaya yang berhasil dievakuasi. Sebelumnya 11 ekor buaya juga berhasil dievakuasi dan 5 ekor buaya diantaranya mati saat akan dibawa ke tempat penangkaran di Sukabumi pada beberapa waktu lalu. Pihak BKSDA Jawa Barat juga mengakui selama menitipkan buaya dari tahun 2018 hingga saat ini di penangkaran milik warga tidak memberikan biaya pakan dan sewa lahan. BKSDA hanya melakukan pemantauan. Sekarang ini buaya yang sudah kita evakuasi dari hari ketiga ini ada 35 ekor yang sudah kita tangkap. Sekarang kita dalam beberapa ekor lagi kita dalam proses evakuasi juga. Jadi mesti di danau ini mesti ada beberapa ekor, kita belum tahu jelas jumlahnya. Tapi bisa jadi ini anak kemudian bisa ada 40 ekor. Kendala yang kita hadapi pertama cuaca. Untuk kemarin ada 2 hari yang lalu sempat hujan gede kan. Nah sekarang kedua juga faktor kandang. Kandang transport yang kita bawa ini ternyata tidak memadai dengan ukuran buaya yang ada saat ini. Dimana ukuran buaya yang ada di sini ini ukurannya jumbo. Selain itu, BKSDA Jawa Barat juga meminta maaf atas insiden yang terjadi karena adanya intimidasi dari petugas BKSDA kepada sejumlah jurnalis yang sedang meliput. BKSDA berdalih agar proses evakuasi buaya berjalan lancar. BKSDA menduga masih ada 10 ekor buaya yang masih berada di dalam kolam. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 melayangkan surat keberatan ke KPU Karawang, Jawa Barat terkait penunjukan salah satu stasiun televisi yang menjadi host debat Pilkada Karawang. Sejumlah kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang, Jawa Barat nomor urut 1 Acep Gina mendatangi kantor KPU setempat. Kedatangan mereka guna menyampaikan keberatannya atas penunjukan sepihak kepada salah satu TV swasta yang akan menjadi host debat Pilkada Karawang. Tim hukum Acep Gina menduga stasiun televisi yang ditunjuk KPU disinyalir tidak akan netral dalam menjalankan debatnya nanti. Alasannya, stasiun TV tersebut merupakan milik salah satu pendiri partai yang kini mengusung paslon yang menjadi lawan Acep Gina, yakni Aib Syafullah Maslani. Sementara itu, KPU Karawang memastikan bahwa penunjukan stasiun TV untuk debat Pilkada nanti sudah sesuai mekanisme serta pengkajian mendalam. Kami dari tim advokasi ya, Acep Gina, salah satu paslon nomor urut 1 ya. Tujuan kami datang ke KPU ini mau melayangkan surat keberatan terkait keputusan KPU yang sudah memutuskan salah satu media TV untuk menjadi penyiar dalam kegiatan debat kandidat tanggal 9. Tapi kami di sini KPU Karawang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil itu sudah melalui pengkajian terlebih dahulu. Dan kami juga tidak sembarangan menunjuk. Artinya sebelum kita lakukan penunjukan, kenapa Metro TV yang dipilih, itu pun sudah kita lakukan melalui katalog. Nah selain itu kita juga ada perbandingan dengan beberapa TV nasional yang lain. Baik itu dari segi harga dan lain-lain, itu semua sudah kita kaji. Sementara debat kandidat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang, Jawa Barat akan dilaksanakan pada 9 November mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Tusna Baresi melaporkan. Informasi HUT di Tajenat dan launching lagu terbaru Glory of Love akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.